Oke, yang pertama adalah flowchart. Apa sih itu flowchart ya? Flowchart adalah bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah, kemudian bagan yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Atau yang ketiga, bagian alir yang digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Nah, misalnya untuk sistem informasi perpustakaan, pengajian karyawan, sistem pergudangan, dan lain-lain. Nah, kawan-kawan di sini intinya memang untuk desain ketiga-tiganya tadinya flowchart, diagram konteks, data flow diagram, dan UML ini memang digunakan sebagai untuk menggambarkan gimana nanti sistem yang akan kita buat ya. Oke. Nah, di masing-masing ketiganya tadi juga mempunyai beberapa simbol. Yang pertama adalah simbol flowchart. Nah, simbol flowchart memang lumayan banyak dibandingkan dengan yang lain ya. Ini ada beberapa simbol, nanti bisa Anda cari atau Anda baca di sini ya. Yang pertama yaitu ada flow direction, yaitu yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Nah, kemudian ada terminator, yaitu untuk permulaan. Nah, jadi untuk memulai sebuah pendokumentasian atau pendesainan sebuah sistem harus dimulai dengan terminator dulu kalau pakai flowchart. Nah, kemudian ada konektor, yaitu yang menghubungkan keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar halaman yang sama. Nah, biasanya kalau pakai flowchart ini kita tuh harus memerlukan beberapa lembar ya. Jadi harus dari lembar satu nanti ke lembar lain. Nah, supaya tahu nih di lembar satu nanti itu nyambungnya ke lembar dua tuh yang ini, berarti harus dikasih tanda atau dikasih konektor. Nah, konektor ini nanti yang berfungsi sebagai penyambung dari halaman uh, satu halaman ya dengan halaman yang lain. Kalau konektor simbol adalah menyambungnya dengan halaman yang sama, tapi ada juga tuh, ada dua lagi konektor simbol yang menggabungkan. Kalau bulat dia menggabungkan dalam halaman yang sama, tapi kalau yang berupa seperti apa ini, segitiga ada runcingnya itu adalah menyambungkan desain kita yang berbeda halaman. Nah, nanti untuk yang lainnya bisa Anda baca atau Anda pelajari lagi yang lebih detail mengenai simbol-simbol flowchart dan fungsi-fungsinya ya. Nah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi bagaimana menggambarkan sebuah proses desain sistem nanti dalam sebuah diagram flowchart. Nah, ini merupakan gambaran atau desain sistem yang paling simpel ketika misalnya saya ingin mendesain nanti untuk login sistem yang saya buat. Jadi sistem itu nanti ketika login atau ketika memulai sistem saya, nanti usernya itu harus login dulu, atau kalau yang belum dia harus melakukan registrasi ya, seperti itu. Nah, ketika start, terus itu dihubungkan tuh, kita usernya akan memilih dia itu sudah jadi apa namanya, sudah punya akun atau belum. Nah, kalau ternyata dia belum punya akun atau dia user baru, nah kita pertanyaannya apakah dia user baru. Kalau dia bukan user baru artinya sudah punya akun, dia langsung login. Nah, ketika login dia akan menginputkan username dan passwordnya. Ya. Ketika username dan password itu dimasukkan, diketik, kemudian sistem akan mengecek ada tidak nih username dan passwordnya. Kalau tidak ada, oh berarti dia bukan user. Jadi dia harus melakukan registrasi lagi. Jadi nanti baliknya akan ke no, kemudian dia harus melakukan registrasi. Namun jika input username dan passwordnya ternyata ada, ya user exist artinya apakah ini benar user, artinya usernya ada. Kalau ada berarti nanti dia loginnya itu benar dan nanti akan langsung masuk ke menu halaman utama atau menu page. Nah, itu udah selesai. Ini ada proses login dari sisi user yang sudah melakukan registrasi. Nah, kalau tadi yang belum, kalau yang belum berarti dia harus melakukan registrasi lagi nih. Nah, dia masuk ke form registrasi misalnya seperti itu. Dia menginputkan username nantinya di apa, email dia apa, dan password dia apa. Nah, kemudian apabila ternyata username yang dia pakai itu sudah ada, ya sudah ada kayak gitu ya, berarti dia harus menggantinya. Jadi panahnya itu akan balik ke proses registrasi di awal. Jadi dia harus mengisi kembali username, email, ID, dan passwordnya. Nah, tapi apabila username-nya itu ternyata tidak dipakai orang lain, berarti dia bisa mengajukan untuk proses registrasi dan registrasinya bisa sukses. Ketika registrasi sukses, itu biasanya akan langsung masuk ke menu halaman utama. Nah, hal ini bisa dibuktikan salah satu contohnya adalah ketika misalnya kalian login di email kalian ya. Ketika kalian sudah pernah membuat email, pasti tentunya ketika masukkan email Anda apa, password Anda apa, akan langsung masuk ke halaman email. Tapi kalau ternyata
ketika Anda memasukkan email Anda, terus password Anda tidak benar, maka kemungkinan itu email Anda itu tidak ada. Berarti Anda harus melakukan pendaftaran email baru. Nah, ketika melakukan proses pendaftaran email baru, nah biasanya kita disuruh memasukkan username atau email kita apa. Nah, maaf. Nah, biasanya tidak semua nama email yang kita ketikkan itu akan disetujui ya. Bahkan kadang-kadang tuh itu sudah ada yang memakai ya. Berarti kan kita harus menggantinya nama email kita. Nah, prosesnya adalah mirip seperti itu. Jadi proses login ini hampir-hampir mirip sama dengan proses pendaftaran email. Itu kurang lebih sama. Nah, yang berikutnya adalah diagram konteks. Nah, apa sih itu diagram konteks? Ya, saya kasih sedikit saja ya pengertiannya. Yaitu sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas luar, masukan, keluaran dari sistem. Atau singkatnya, diagram konteks merupakan kejadian tersendiri dari suatu diagram alir data di mana satu lingkaran merepresentasikan seluruh sistem. Konteks diagram ini harus berupa satu pandangan yang mencakup memasukkan dasar sistem-sistem dan keluaran. Intinya adalah diagram ini akan menggambarkan proses sistem yang besar, kemudian inputnya apa, outputnya apa kepada nanti pemakai-pemakai dari sistem tersebut. Nah, nanti kalau kita lihat diagramnya akan lebih jelas ya. Oke, selain diagram konteks itu ada namanya DFD. Nah, DFD ini adalah kelanjutan dari diagram konteks yang menggambarkan umumnya yang lebih detail lagi dari diagram konteks itu. Nah, jadi DFD memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. DFD ini menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut dari start sampai finish. Nah, kemudian DFD ini seringkali dipakai untuk menggambarkan suatu sistem yang sudah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan. Nah, dari simbol-simbolnya nanti akan ada perbedaan dari diagram konteks dan diagram DFD ya, diagram konteks dan DFD. Nah, kalau di diagram konteks itu hanya terdapat 3 simbol utama, yaitu simbol terminator nih. Nah, terminator ini misalnya yang pemakai sistem itu siapa gitu ya. Tapi cuma namanya kita sini terminator. Terus ada tanda panah, itu artinya aliran data atau isi dari data itu apa. Ya, seperti itu. Kemudian ada proses. Nah, proses ditandai dengan lingkaran bulat dan ada segi 4 yang dikasih garis ya, seperti itu. Nah, proses ini adalah proses yang dilakukan misalnya kayak itu contohnya membuat record mahasiswa atau menyimpan data mahasiswa, mengupdate data mahasiswa, menghapus data mahasiswa atau mahasiswa meregistrasi mahasiswa, login mahasiswa dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh diagram konteks nih. Misalnya ada sistem penerimaan siswa baru. Nah, jadi gambaran umum dari sistem itu akan digambarkan dalam sebuah diagram konteks. Nah, sistem penerimaan siswa baru kalau kita lihat di sini ada salah contohnya ada 3 terminator, ada 3 pemakai. Pertama adalah calon siswa, kemudian ada panitia dan kepala sekolah. Nah, masing-masing ini ketika berinteraksi sama sistem itu memiliki tingkat yang berbeda atau kebutuhan yang berbeda. Nah, contoh kalau siswa, misalnya siswa nih mau masuk ke sekolah itu pasti dia akan melakukan pendaftaran ya. Pendaftarannya dengan mengisi data dia. Jadi siswa itu ke sistem nanti dia akan interaksinya ke sistem ya, nanti akan mengisi data dia apa saja seperti itu. Nah, kemudian dari siswa ini juga perlu informasi. Nah, ini yang informasi ini disediakan oleh sistem. Nah, jadi sistem itu kalau arahnya panahnya ke siswa berarti sistem itu akan memberikan informasi ke siswa tersebut ya, mengenai PSB-nya apa-apa saja. Misalnya syarat-syaratnya apa saja, kapan tesnya, kemudian tesnya dilakukan di mana, bagaimana caranya. Nah, itu nanti disediakan oleh sistem. Nah, itu dari sisi calon siswa. Kemudian dari panitia. Nah, dari panitia otomatis kita akan mendapatkan data dari siswa-siswa yang akan mendaftar ya. Kalau tadi siswanya kan calon siswa kan pasti sebelum masuk kan pasti daftar dulu ya. Nah, dari data pendaftaran tersebut akan didapatkan data-datanya oleh panitia PSB atau pendaftar siswa baru. Nah, panitia ini juga wajib memberikan informasi-informasi tertentu kepada calon siswa agar calon siswanya nanti jelas. Nah, informasi ini nanti yang diperoleh dari siswa ya. Nah, itu jadi ada keterkaitan ya antara calon siswa sama panitia. Ada proses kesinambungan yang dijembatani oleh sistem yang kita buat.
Nah, kemudian kepala sekolah. Kepala sekolah perlu apa? Oh, kalau kepala sekolah cukup perlu reportnya saja. Misalnya nanti, oh yang mendaftar, proses pendaftaran ternyata jumlahnya 200 orang. Nanti ketika proses seleksi atau setelah selesai proses seleksinya ternyata cuma yang lulus cuma 100 orang. Nah, jadi kepala sekolah cukup tahu itu aja sudah cukup ya. Jadi perlu laporan-laporan saja. Nah, kalau tadi simbol diagram konteks ini ada namanya simbol namanya diagram data flow diagram ya, atau diagram alir data kalau bahasa Indonesianya. Nah, di sini mirip ya, ada simbol kotak, termometer, pemakai, aliran data, kemudian proses. Nah, kalau di DFD juga sama tuh, ada yang namanya entitas ya, entitas, ada proses, ada aliran data, ada cuma tambahnya adalah data storage. Ya, fungsinya sama. Kalau di FD bukan terminator namanya tapi entitas. Kalau proses sama aliran data itu sama, panah juga sama. Kemudian yang tambahnya adalah di DFD adalah ada database atau data store ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan penulisan ya dari sisi Gain dan Sarson sama Jordan dan DeMarco. Fungsinya sama saja, tidak ada perbedaan. Hanya tata cara penulisan. Jadi kalau menggunakan simbol dari Jordan dan DeMarco ya harus itu, tapi kalau dari Gain dan Sarson ya harus yang punya mereka. Tidak boleh dicampur. Nah, ini ada contoh penggunaan DFD ya. Kalau DFD itu lebih rinci dibandingkan dengan diagram konteks yang tadi. Nah, contohnya di masing-masing prosesnya itu ada angka ya, dikasih angka 1, 2, 3 itu yang menggambarkan urutan dari proses yang dijalankan oleh aplikasi itu. Nah, ini ada sebuah aplikasi ojek online ya. Nah, misalnya yang di situ adalah entitasnya atau pemakainya itu ada pelanggan sama driver ya, seperti itu. Nah, ini kalau perusahaannya itu di luar itu ya. Kalau perusahaan kan pasti sudah dapat data-data banyak di situ. Yang kita bahas adalah pelanggan dan driver ojek. Nah, langkah pertama ketika melakukan sebuah order ya, gitu ya. Pelanggan pasti harus login dulu ke dalam sistemnya. Nah, datanya yaitu merupakan data pelanggan tersebut. Misalnya nama dia siapa, alamat dia siapa ya, seperti itu harus login. Nah, ini melewati proses registrasi, artinya proses registrasi sudah selesai. Nah, dia login memasukkan username dan password. Nah, data dia nanti akan dicek ke dalam database pelanggan namanya tuh yang ada kotak login terus panah ke atas, tapi nanti kan data itu akan disamakan atau disinkronkan sama database pelanggan. Ada tidak datanya itu? Berarti kalau tidak ada dia harus registrasi ya. Nah, kemudian dilakukan verifikasi ya. Oh, ini sudah ada. Nah, kemudian dilakukan login ulang, data diterima, baru dia bisa masuk ke aplikasi ojek online. Nah, kemudian seperti itu. Nah, setelah itu bisa dilakukan konfirmasi, dia bisa langsung melakukan pemesanan orderan ya, yaitu proses kedua memesan. Nah, ketika memesan, data pemesanan dia itu akan langsung masuk ke dalam aplikasi, disimpan ya. Nah, dari aplikasi nanti akan mengirimkan ke drivernya, ya, drivernya nih. Oh, ada pemesan di sini. Nanti si driver ojek dia akan menyetujui atau mengkonfirmasi, oh saya bisa ya. Maka ada konfirmasi order. Nah, setelah dikonfirmasi order, orderannya itu juga akan masuk ke dalam database jasa. Nah, di situ ya. Jadi ketika memesan di ACC oleh drivernya, kemudian data peng-ACC-an dari driver ojek itu akan masuk ke dalam database sendiri. Namanya database jasa gitu kalau di sini. Nah, setelah si ojek mengkonfirmasi, kemudian sistem akan memberitahu juga lagi ke pelanggan, oh order Anda sudah dikonfirmasi oleh driver ini. Nah, dan Anda sudah mendapatkan detail drivernya siapa, seperti itu. Proses sudah berlangsung, nah, Anda sudah sampai di di tempat tujuan. Nah, setelah sampai di tempat tujuan, pastinya Anda memilih proses metode pembayaran seperti apa ya, mau tunai atau non tunai. Nah, setelah itu kemudian data pembayaran Anda nanti akan disampaikan atau didapat oleh driver ojek online, baik yang tunai maupun yang non tunai. Nah, dari proses pembayaran Anda nanti yang dilakukan oleh
ojek online, drivernya, misalnya kalau tunai berarti nanti dia akan mengklik tunai di aplikasinya. Kemudian nanti akan disimpan ke dalam pembayaran tunai. Apabila non tunai misalnya Anda menggunakan apa layanan yang dompet digital lainnya kayak GoPay, OVO, Link Aja, Dana dan sebagainya, nanti drivernya juga akan ngeset dia pakai non tunai. Nah, ini akan masuk sendiri ke dalam database non tunai. Nah, sampai prosesnya itu udah selesai, kemudian yang terakhir adalah Anda bisa memberikan rating dari aplikasi itu seperti apa. Nah, itu kira-kira contoh diagram DFD yang singkat mengenai aplikasi ojek online. Nah, UML, Unified Modeling Language ya, itu terbalik lagi. Ya, apa sih itu UML? Yaitu adalah yang pertama bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membangun sistem perangkat lunak. Suatu metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi perancangan dan juga pendokumentasian sistem perangkat lunak. Ya, dalam dunia teknologi informasi atau teknik informatika, sekarang kalau pengembangan sistemnya atau kita mendesain sebuah sistem itu memang sudah menggunakan lebih banyak arahnya ke UML. Kenapa seperti itu? Karena kalau di UML itu lebih ringkas ya, lebih jelas dibanding dengan diagram sebelumnya. Kalau ini kan kita agak rumit nih memahaminya, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, tapi kalau dengan menggunakan UML itu nanti akan lebih ringkas ya, seperti itu. Oke. Nah, cuman UML ini mempunyai banyak sekali diagram ya. Dia dibedakan atas tiga bagian ya. Yang pertama struktur diagram, behavior diagram, interaction diagram. Nah, dibedakan ini berdasarkan struktur. Kalau berdasarkan struktur sistem kita nanti ada yang namanya kelas diagram, ada object diagram, ada komponen diagram, ada composite structure diagram, ada package diagram, ada deployment diagram. Nah, kalau berdasarkan behavior atau lingkungan atau ruang lingkup ya dari aplikasi atau sistem yang akan kita kembangkan itu ada namanya use case diagram, activity diagram, dan state machine diagram. Kemudian kalau di desain berdasarkan interaksi dari sistem itu nanti seperti apa, itu ada yang namanya sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, dan timing diagram. Nah, umumnya UML ini yang paling banyak dipakai itu adalah berdasarkan dari behavior ya. Yaitu adalah use case diagram, activity, state machine diagram, dan juga berdasarkan strukturnya adalah di class diagram. Kemudian di interaction diagram yang paling sering dipakai adalah sequence diagram. Nah, Anda tidak perlu takut harus mempelajari semuanya. Nanti yang akan kita bahas adalah hanya use case diagramnya saja. Nah, kalau Anda tertarik, nanti silakan Anda browsing lagi apa itu activity diagram dan kawan-kawannya seperti apa ya. Tapi yang akan kita bahas ini hanya use case diagram saja. Nah, apa sih itu use case diagram ya? Nah, yaitu ini memaparkan proses kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengguna, namanya aktor ya. Kalau di sini kalau di UML itu pengguna kita namanya aktor. Nah, pada diagram use case ini setiap proses digambarkan ke dalam sebuah use case berbentuk oval. Nah, kalau tadi prosesnya itu berbentuk bulat, kalau yang di use case atau di UML ini berbentuknya adalah oval ya, seperti itu. Nah, kedua adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Jadi use case ini menggambarkan interaksi antara aktor sama sistem. Itu aja simpelnya. Nah, untuk simbolnya ada 6 yang biasa paling banyak dipakai ya, yaitu ada aktor sendiri. Nah, untuk gambar aktor tidak harus seperti itu ya, yang jelas dia menggambarkan orang seperti itu. Terus ada include, ada extended, ada asosiasi, ada sistem, ada use case. Nah, umumnya yang paling sering dipakai itu adalah nomor 1, nomor 4, sama nomor 6. Itu untuk menggambarkan sistem yang lebih simple. Nah, untuk include dan extended itu nanti ada penjabarannya lain. Kapan sebuah use case namanya ya, use case ya, kayak yang oval tadi namanya use case. Use case itu harus include, kapan ini use case harus extended. Oke. Nah, ini contoh simple use case, sebuah use case diagram. Nah, di sini ada aktornya atau pemakainya, ada manajer, ada admin, ada pengunjung ya, ada 3 ya. Ketiga-tiganya itu harus melakukan login terlebih dahulu ketika ingin masuk ke dalam sebuah sistem.
Seperti itu ya. Nah, kemudian manager itu dia hanya bisa melakukan cek data transaksi saja dalam sistem itu. Sedangkan admin dia bisa melakukan update data barang, kemudian dia bisa mengolah data transaksi. Mengolah itu artinya dia menambahkan transaksi hari ini, kalau barang masuk nanti seperti apa, ada transaksi jualnya siapa, jual belinya seperti apa, itu dan sebagainya. Nah, itu untuk admin ya. Kemudian pengunjung. Nah, pengunjung ini ke dalam sistem itu harus melakukan registrasi. Itu yang pertama, ya. Selain login tadi ya. Kemudian dia bisa di situ dia bisa mencari-cari barang, milih-milih barang, oh saya mau ini ya ini. Kemudian dia bisa pilih barang, kemudian dia bisa melakukan transaksi. Nah, kira-kira ini adalah sebuah sistem apa? Nah, ini nanti yang Anda pikirkan. Ini tugas Anda yang pertama, soal nomor 1. Kira-kira dari contoh use case diagram ini adalah sistem apa? Nanti ya, silakan Anda berikan penjelasan itu untuk tugas nomor 1. Nah, dalam membuat desain sistem ada beberapa hal atau beberapa cara atau beberapa aplikasi yang bisa dipakai. Nah, yang pertama ada kalau Anda pernah pakai MS Word ya oke bisa dipakai, atau Anda pernah menggunakan Visio itu bisa dipakai. Kemudian ada Star UML. Nah, khusus Star UML ini memang dikhususkan untuk melakukan desain UML atau use case kayak tadi. Nah, sedangkan Word itu bisa Anda pakai buat tiga-tiganya sih bisa sih menggunakan shape-nya itu ya, tinggal Anda bikin-bikin. Kalau UML kan bikin gambar orang dulu, nanti bikin ovalnya, tinggal bikin yang lainnya tuh bisa ya. Visio juga bisa, bisa UML, bisa juga untuk flowchart maupun DFD. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah mempelajari mengenai desain basis data. Nah, tapi ini akan kita bahas pada materi berikutnya yang lebih mendalam mengenai apa sih itu desain basis data. Nah, yang kedua atau berikutnya adalah melakukan desain interface ya. Nah, desain interface ini tujuannya ya, yang pertama kita mendesain tampilan nanti sistem kita seperti apa. Kalau form login, formnya itu seperti apa bentuknya, posisinya di mana. Nah, itu nanti yang kita buat di situ. Kemudian melakukan kebutuhan analisis menu navigasi. Anda tahu yang menu ya, menu yang di atas itu biasanya kan kita pasti perlu menu. Nah, itu nanti kita yang menentukan menunya apa-apa saja, perlunya seperti apa, itu yang gunanya untuk desain interface. Kemudian melakukan analisa kebutuhan warna. Jangan sampai nanti warnanya bisa kontras sekali di mata, itu akan sangat tidak baik ya. Yang keempat berikutnya adalah membedakan tampilan web dan mobile pada smartphone. Jadi ada sedikit perbedaan mungkin kalau di web seperti ini, nanti di mobile atau di smartphone adalah seperti ini. Nah, itu tugas dari seorang desainer user interface ya, atau desainer UI namanya. User interface dan user experience designer. Nah, kenapa user interface itu penting ya? Jadi UI itu penting sekali karena untuk memudahkan interaksi ke pengguna. Kenapa mudah? Jadi kalau mudah tuh intinya tuh si pengguna tidak bingung ketika mengoperasikan. Oh harus misalnya harus diajari lama. Jadi yang pentingnya UI itu bagus adalah ketika kita pertama memakai itu jelas ya, jelas dan mudah tanpa harus belajar lama, itu mudah ya. Contoh kayak kalau aplikasi e-commerce itu ya pasti kayak gitu mudah nih. Oh tinggal login, nanti ada keluar nama barang-barangnya, kalau kita nyari ada kolom searchnya, kita cari nanti muncul, kita pilih detail barangnya seperti apa, kemudian tinggal pencet beli, masukkan ke keranjang, bayar. Nah itu udah. Nah, dari pengalaman mereka yang seperti itu tuh tidak serta-merta seperti itu, pasti dilakukan riset terlebih dahulu. Nah, bentuk icon-iconnya seperti apa, bentuk pewarnanya seperti apa, ini itu pasti mereka akan melakukan riset terlebih dahulu. Nah, yang kemudian adalah meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Oh, ini apa hubungannya? Hubungannya jelas. Ketika aplikasi itu mudah digunakan, pasti orang akan lebih tertarik ke situ. Ketika sudah tertarik, biasanya oh ini mudah penggunaan, dia akan tetap setia di aplikasi kita. Nah, karena semakin banyak orang yang memakai, otomatis penjualan atau pertumbuhan bisnisnya pasti akan lebih cepat ya. Apalagi kalau ada promo-promo kayak gitu ya, itu lebih bagus lagi. Nah, itu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas branding. Nah, brand itu sangat penting sekali. Jadi biasanya setiap platform digital itu punya branding sendiri ya. Contohnya kalau e-commerce ya, saya bahas ke e-commerce saja ya. Kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu pasti punya icon sendiri ya. Salah satu seperti itu.
Kemudian di aplikasi mereka pasti punya struktur menu yang berbeda dibandingkan yang lain. Nah, dari peningkatan mereka juga, misalnya nih kalau sekarang kan lagi Shopee ya lagi gencar-gencarnya sekali ini meningkatkan penjualan mereka. Akhirnya apa? Ketika itu semakin banyak penjual yang tercapai, pasti brandingnya juga semakin tinggi. Wah, ternyata Shopee bisa misalnya nomor satu di penjualannya. Nah, itu kan otomatis meningkatkan, oh di mata orang pasti, oh yang nomor satu Shopee loh, berarti pakai Shopee misalnya seperti itu. Atau oh Tokopedia yang bagus nih karena barangnya misalnya ini, oh berarti Tokopedia nanti yang bagian itu. Nah, jadi lebih meningkatkan kualitas branding ya. Kualitas branding juga nanti semakin tingginya kualitas branding orang akan semakin tertuju atau semakin interest untuk membuka aplikasinya. Kemudian pasti juga otomatis akan meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis dia. Nah, ketika mengembangkan sebuah UI atau user interface, pasti ada karakteristik tertentu yang wajib uh, Anda ketahui ya. Yang pertama jelas dan ringkas. Nah, ini khususnya untuk platform web ya. Jadi kalau untuk platform web harus jelas dan ringkas saja. Jelas fungsinya apa, keterangannya apa itu jelas. Jadi tidak semrawut ya. Nanti kalau semrawut malah agak susah sekali kalau semrawut. Nah, kemudian desainnya yang kedua adalah responsif. Artinya responsif ini kan sekarang sudah sistemnya atau eranya smartphone. Jadi ketika ketika kita mengembangkan sebuah sistem berbasis website, selain dibuka di komputer atau laptop juga mungkin harus bisa diakses menggunakan handphone kita. Nah, jadi supaya mobile di mana-mana bisa dibuka seperti itu ya. Yang kemudian informasi itu terstruktur. Jadi itu terstruktur artinya kalau menunya itu membahas mengenai profil ya isinya itu profil aja. Jangan digabung-gabung ya. Kalau produk misalnya produk elektronik ya isinya elektronik. Yang sampai nyampur produk lain. Nah, kayak gitu. Kemudian konsisten. Konsisten ini dalam artian tata letak kita, pewarnaan kita tuh jelas, tetap aja. Kalaupun ada perubahan itu tidak setiap hari atau tidak setiap minggu atau tidak setiap bulan. Ya. Kalau tiap hari ada perubahan strukturnya di menunya, awalnya di kiri, nanti pindah ke atas, pindah ke kanan. Nanti kita sebagai pengguna pun akan bingung dalam artian kita harus belajar lagi. Nah, ketika perubahan itu sering terjadi, kita akan jadi malas mengakses aplikasi itu. Nah, kayak gitu. Kemudian ini kontras warna. Nah, jadi kalau sekarang sih website baru ya itu sudah bagus sekali dari sisi kontrasnya. Jangan sampai misalnya ketika kita buka halaman depan misalnya warnanya kuning, terang, menyala gitu kan. Wah, itu kan sakit di mata kan tidak enak. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya warnanya berubah lagi jadi warna merah. Nah, itu kan lebih tidak bagus lagi ya. Jadi harus tetap kontras itu konsisten ya. Jadi ya pakai yang desain yang lembut di mata, tidak menyakitkan mata kayak gitu ya. Yang ketiga intuitif. Jadi sebuah sistem itu dibangun tuh diusahakan sekali bahwa user pemakainya itu akan seminimal mungkin untuk belajar menggunakan. Artinya ketika itu kita mendesain sebuah UI yang baik, user itu cukup waktu misalnya cukup satu menit aja belajar udah bisa, udah lancar, udah paham. Oh nanti sistemnya itu kayak gini. Jangan sampai yang belajarnya sampai 1 bulan, wah itu susah sekali. UI-nya berarti parah gitu ya. Nah kira-kira kayak gitu karakteristik dari UI yang baik. Nah kawan-kawan demikian materi pada kali ini. Semoga informasi yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kalian. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata atau silap kata, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video berikutnya, masih di channel Irawan Code 321. Close your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.